Dunia baru saja ditipu oleh secarik kertas dari Islamabad. Saat Anda menonton video ini, kesepakatan damai yang digadang-gadang sebagai akhir penderitaan Timur Tengah sedang terbakar menjadi abu di pinggiran kota Beirut. 10 April 2026 menjadi saksi bisu kemarahan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Kalibaf. Dengan nada tanpa kompromi, dia melepaskan ultimatum paling berbahaya dekade ini. Waktu hampir habis. Iran tidak lagi mengancam melalui proksi. Jika moncong senjata Israel tidak segera ditarik dari Lebanon, Teheran bersumpah akan mengubah langit Tel Aviv menjadi lautan api rudal balistik dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar gertakan diplomatik. Ini adalah keruntuhan total arsitektur keamanan global. Mengapa kesepakatan yang dimediasi Pakistan bisa hancur hanya dalam hitungan hari? Ada aroma busuk dari pengkhianatan diplomatik di Washington. Benarkah Amerika Serikat menyisipkan pasal siluman yang membiarkan Lebanon tetap dibantai, sementara Iran dipaksa melucuti senjatanya? Kita sedang melihat detik-detik sebelum sebuah negara berdaulat menekan tombol peluncuran rudal ke jantung musuh bebuyutannya. Pertanyaannya bukan lagi kapan perang dimulai, tapi apakah dunia sanggup melihat apa yang terjadi setelah jam pasir Kalibaf habis malam ini? Gencatan senjata Islamabad yang baru seumur jagung, kini berada di titik nadir. Teheran tidak sedang bermain retorika saat mereka menyodorkan proposal 10 butir sebagai harga mati. Bagi Iran, kesepakatan ini bukan sekadar alat untuk menyelamatkan diri sendiri, melainkan tameng baja bagi seluruh jaringan pengaruhnya di kawasan. Poin pertama dalam proposal tersebut secara eksplisit menuntut satu hal yang tidak bisa ditawar, perlindungan total Lebanon. Iran menegaskan bahwa tidak akan ada diplomasi, tidak akan ada pelucutan senjata, dan tidak akan ada perdamaian jika satu saja peluru Israel masih bersarang di tanah Lebanon. Bagi Teheran, keamanan Beirut adalah harga diri yang setara dengan keamanan mereka sendiri. Keadaan menjadi kian runyam bagi blok barat, karena kali ini Iran tidak berdiri sendirian dalam klaimnya. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, selaku mediator utama, baru saja menjatuhkan bom diplomatik dengan mengonfirmasi bahwa secara tekstual, dokumen tersebut memang mencakup gencatan senjata menyeluruh di semua front, termasuk Lebanon. Validasi dari Pakistan ini memberikan legitimasi moral yang sangat kuat bagi Iran di mata internasional. Ini bukan lagi soal asumsi, melainkan bukti hitam di atas putih bahwa Iran sedang memegang janji yang kini dikhianati secara terang-terangan di lapangan. Eskalasi ini memicu pertanyaan yang jauh lebih gelap di balik ruang-ruang rapat tertutup. Jika mediator sudah mengonfirmasi bahwa Lebanon seharusnya aman, mengapa militer Israel tetap meluncurkan serangan udara besar-besaran tanpa rasa takut akan sanksi dari sekutu utamanya? Jawaban atas misteri ini tersembunyi dalam manuver rahasia yang dilakukan oleh Gedung Putih. Ada jejak-jejak pengkhianatan yang jauh lebih dalam dan interpretasi ganda yang sengaja diciptakan untuk menjebak Iran dalam posisi terjepit. Mari kita bongkar skenario di balik pintu belakang Washington yang mengizinkan pertumpahan darah ini terus berlanjut. Washington baru saja menunjukkan wajah ganda diplomasi mereka ke hadapan publik dunia. Melalui pernyataan resmi juru bicara Gedung Putih, Wakil Presiden Amerika Serikat secara mengejutkan menegaskan bahwa wilayah Lebanon secara hukum dikecualikan dari kesepakatan Islamabad. Klaim ini adalah sebuah tamparan keras bagi mediasi yang tengah berlangsung. Amerika Serikat membangun narasi bahwa operasi militer Israel di Lebanon adalah bentuk pertahanan mandiri yang sah terhadap Hizbullah. Bagi Washington, serangan itu adalah entitas terpisah yang sama sekali tidak mengikat komitmen bilateral antara Amerika Serikat dan Iran. Logika diplomatik ini menciptakan tanda tanya besar tentang bagaimana sebuah perjanjian internasional bisa dibaca secara bertolak belakang oleh dua kekuatan besar. Analisis investigatif menunjukkan adanya ambiguitas yang disengaja dalam penyusunan draft perjanjian tersebut. Amerika Serikat diduga kuat menggunakan celah bahasa yang sangat tipis untuk memisahkan definisi agresi regional dengan pertahanan mandiri. Ini adalah taktik klasik di mana kata-kata diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti perdamaian di atas kertas,
namun tetap memberikan lampu hijau bagi Israel untuk menghancurkan target-target strategis di Lebanon tanpa melanggar teknis perjanjian di mata hukum mereka sendiri. Bagi Teheran, manuver ini bukan lagi sekadar perbedaan interpretasi, melainkan sebuah pengkhianatan diplomatik yang sistematis. Iran memandang celah bahasa ini sebagai jebakan yang sengaja dipasang untuk melucuti tekanan internasional terhadap Israel, sementara tangan Iran diikat oleh janji gencatan senjata. Tensi di ruang-ruang komando militer Iran mencapai titik didih saat mereka menyadari bahwa diplomasi ini hanyalah tameng waktu bagi militer Israel untuk menyelesaikan misi penghancuran di Lebanon Selatan tanpa campur tangan langsung. Dari pihak luar, permainan kata-kata Washington telah membawa dunia ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Namun, saat diplomat masih berdebat soal istilah hukum, di lapangan, mesin perang Iran sudah mulai menderu. Teheran tidak akan membalas dengan nota protes, melainkan dengan pergerakan nyata yang sudah terdeteksi oleh radar intelijen di seluruh kawasan. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Garda Revolusi Iran di balik pegunungan Zagros untuk merespons pengkhianatan ini? Kita akan melihat bagaimana waktu yang hampir habis mulai dihitung mundur dengan mobilisasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Garda Revolusi Iran atau IRGC tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang proksi. Laporan intelijen terbaru per 10 April menunjukkan mobilisasi besar-besaran peluncur rudal balistik di sepanjang pegunungan Zagros dan pangkalan bawah tanah di wilayah barat Iran. Ultimatum Muhammad Bagher Kalibaf bukan sekadar gertakan di atas podium parlemen. Ini adalah perintah siaga tempur yang secara teknis telah mengaktifkan seluruh unit Dirgantara Teheran. Pergerakan ini mengonfirmasi bahwa Iran sedang menyiapkan skenario serangan langsung yang jauh lebih masif dari operasi-operasi sebelumnya. Ultimatum ini muncul sekarang karena Iran berada di titik nadir kredibilitas geopolitik. Jika Teheran membiarkan Israel terus membombardir Lebanon tanpa balasan, maka seluruh fondasi poros perlawanan akan runtuh seketika. Bagi Iran, Lebanon bukan sekadar tetangga, melainkan garis pertahanan terdepan. Jika Kalibaf membiarkan Lebanon jatuh, Teheran kehilangan statusnya sebagai pemimpin koalisi regional dan pelindung sekutu-sekutunya. Ini bukan lagi soal wilayah. Ini adalah soal kelangsungan pengaruh Iran di seluruh Timur Tengah yang sedang dipertaruhkan di bawah ancaman jet tempur Israel. Risiko konfrontasi langsung kini berada di titik tertinggi sejak perang dimulai. Israel saat ini mengandalkan lapisan pertahanan udara Arrow dan David Sling untuk menahan kemungkinan hujan rudal hipersonik Iran yang bisa mencapai target dalam hitungan menit. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana sistem pertahanan ini mampu menahan saturasi serangan jika Iran meluncurkan ratusan rudal secara simultan dari berbagai titik? Sejak malam 10 April, setiap kilatan di radar militer Israel bisa menjadi awal dari serangan yang akan mengubah peta kekuatan dunia selamanya. Ketika Iran sudah berada pada posisi siap tekan tombol, perhatian dunia kini tertuju pada satu titik yang paling krusial. Di tengah kepungan ancaman rudal dari timur, bagaimana reaksi internal militer Israel yang saat ini masih terjebak dalam pertempuran sengit di Lebanon? Apakah Tel Aviv akan menarik mundur pasukannya demi menyelamatkan jantung kota mereka? Atau justru mereka sedang menyiapkan serangan kejutan yang jauh lebih mematikan sebelum rudal pertama Iran menyentuh tanah? Kita akan masuk ke dalam ruang komando Israel untuk melihat pilihan mustahil yang harus mereka ambil dalam hitungan jam. Israel berada di persimpangan jalan yang mematikan pada 11 April ini. Di saat ancaman rudal Iran berdenyut di radar intelijen, militer Israel justru tidak menunjukkan tanda-tanda akan menarik diri. Di lapangan, serangan udara ke jantung Lebanon tetap dilancarkan dengan intensitas yang tidak berkurang sedikit pun. Bagi kabinet perang di Tel Aviv, menghentikan operasi sekarang saat infrastruktur militer Hizbullah belum sepenuhnya lumpuh adalah sebuah kegagalan strategis yang tidak bisa diterima. Berhenti berarti memberikan kesempatan bagi musuh di utara untuk berkonsolidasi kembali dan menyerang di masa depan. Namun, pilihan untuk terus maju membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Israel kini berdiri sendirian menghadapi risiko konfrontasi langsung dengan Iran.
Sebuah skenario kiamat yang selama puluhan tahun coba dicegah oleh Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya. Jika Israel terus membombardir Lebanon, mereka secara sadar membuka pintu bagi hujan api dari Teheran yang akan menghantam pusat-pusat kota mereka. Ini adalah perjudian tingkat tinggi, di mana taruhannya bukan lagi sekadar wilayah perbatasan, melainkan keamanan nasional secara total. Dilema ini semakin diperparah oleh tekanan domestik yang luar biasa. Di satu sisi, publik Israel menuntut penghancuran total ancaman roket dari Lebanon agar warga di utara bisa kembali ke rumah mereka dengan aman. Di sisi lain, bayang-bayang ratusan rudal balistik Iran yang siap meluncur dari arah timur menciptakan teror yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pemerintah Israel terjebak di antara tuntutan untuk menang di medan perang lokal atau menghadapi perang regional skala besar yang bisa menghanguskan seluruh kawasan. Setiap menit yang berlalu membawa Israel semakin dekat ke titik tanpa harapan. Keputusan yang diambil di ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan malam ini akan menentukan apakah Timur Tengah akan melihat fajar esok hari atau justru tenggelam dalam kegelapan perang total. Namun, di balik semua ketegangan militer ini, ada satu pertanyaan mendasar yang belum terjawab tentang masa depan kesepakatan damai yang telah dikhianati. Apakah diplomasi Islamabad benar-benar sudah mati, atau ini hanyalah awal dari permainan panjang yang jauh lebih berbahaya? Gencatan senjata Islamabad yang semula dipuja sebagai terobosan diplomatik, kini justru menjelma menjadi katalisator kehancuran. Paradoks yang terjadi pada 10 April 2026 sangat nyata. Bukannya meredakan ketegangan, perjanjian ini justru memperjelas garis peperangan yang selama ini abu-abu. Diplomasi yang cacat sejak awal ini memaksa setiap faksi untuk melepaskan topeng mereka dan berdiri di garis depan dengan senjata terhunus. Apa yang seharusnya menjadi jalan keluar sekarang terbukti hanya menjadi panggung untuk mempersiapkan serangan yang lebih mematikan. Kegagalan total kesepakatan ini menandakan lonceng kematian bagi diplomasi di Timur Tengah untuk waktu yang sangat lama. Kita tidak lagi berbicara tentang perang bayangan atau pertikaian melalui proksi yang bisa disangkal. Jika kesepakatan Islamabad runtuh malam ini, dunia akan menyaksikan pergeseran paradigma yang mengerikan, benturan langsung antar negara berdaulat. Ini bukan lagi Hizbullah melawan pasukan pertahanan Israel, melainkan konfrontasi terbuka antara Republik Islam Iran dan negara Israel yang akan menyeret seluruh kawasan ke dalam lubang hitam peperangan. Kepercayaan internasional telah hancur bersamaan dengan runtuhnya klaim perlindungan atas Lebanon. Ketika instrumen hukum internasional tidak lagi mampu menahan laju rudal, maka kekuatan militer murni menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Kegagalan di meja runding Islamabad menunjukkan bahwa ruang untuk kompromi telah tertutup rapat, menyisakan jalur tunggal menuju konfrontasi yang tidak akan menyisakan pemenang. Setiap kata yang tertulis dalam proposal 10 butir itu kini hanya menjadi artefak dari sebuah upaya perdamaian yang dikhianati sebelum tinta di atasnya mengering. Dunia kini menahan napas menyaksikan jam pasir yang terus mengalir menuju titik nol. Ketika retorika Kalibaf bertemu dengan ketegaran militer Israel, kita tidak hanya menghadapi krisis regional biasa. Semua mata tertuju pada fajar yang akan menyingsing esok hari. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah fajar itu akan membawa secercah harapan diplomasi terakhir? Atau justru menjadi saksi dari dimulainya serangan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali? Mari kita lihat apa yang akan terjadi ketika semua jalan diplomatik resmi telah ditutup secara permanen. Pertanggal 11 April ini, bola panas sepenuhnya berada di tangan Israel dan Amerika Serikat. Dunia sedang menunggu apakah Washington akan menarik rem darurat dan menghargai interpretasi Pakistan serta Iran demi menyelamatkan sisa-sisa gencatan senjata, atau justru membiarkan keangkuhan diplomatik menghancurkan segalanya. Jika militer Israel tetap memilih jalur agresi di Lebanon, maka mereka secara sadar sedang membiarkan jam pasir Kalibaf habis dan mengundang badai api yang tidak akan bisa dipadamkan oleh sistem pertahanan manapun. Kita akan melihat hasilnya dalam 24 jam ke depan, saat waktu yang tersisa sudah tidak lagi dihitung dalam hari, melainkan dalam detik-detik peluncuran rudal.
Terus pantau perkembangan krusial ini hanya di Geopolitik. Bagaimana menurut Anda? Apakah ancaman Iran kali ini hanya gertakan sambal untuk menekan meja perundingan? Ataukah Teheran benar-benar sudah menyiapkan koordinat target untuk menghancurkan dominasi Israel di kawasan? Apakah dunia siap menghadapi konsekuensi jika rudal pertama benar-benar diluncurkan malam ini? Tulis analisis tajam Anda di kolom komentar.